Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anul Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala al-aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Semoga teman-teman semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua sedang dalam masa pandemi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia merasakan ini. Seperti zaman Nabi terdahulu, terdapat pula wabah taun yang menyerang suatu kaum. Dan saat ini, tidak sedikit dari wabah corona menyerang banyak orang dan juga merenggut banyak nyawa. Maka dari itu, kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, untuk menghindari dari penyakit tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita umat muslim sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan. Saat ini pemerintah sudah membuat protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Dan lainnya dengan makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan vaksinasi corona adalah salah satu wujud ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Dan di dalam Islam sendiri melarang berbagai tindakan yang membahayakan fisik, meskipun atas nama pendekatan keagamaan. Contohnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la darara wa la dirara. Dari Abu Sa'ad ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Maka dari sini kita semua tahu bahwa Islam mengajarkan hal baik. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga diri kita, menjaga orang lain, mendoakan diri kita dan mendoakan orang lain. Karena kita tidak boleh menyakiti ataupun membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain. Dan di dalam masa pandemi ini, banyak sekali orang merasa rugi, mulai dari finansial, sosial. Tapi pernah nggak coba kita berpikir secara luas, secara ikhlas, secara menerima atas cobaan yang sudah Allah berikan? Sebenarnya Allah memberikan kita banyak sekali hikmah. Kalau kita lihat, yang pertama, Allah menyuruh kita, mewajibkan kita untuk memakai masker dalam masa pandemi ini, untuk melindungi diri kita agar tidak terserang virus. Tetapi dalam Islam, Allah sudah memerintahkan para wanita muslimah untuk memakai cadar, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzanu wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,
Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Akan tetapi, dalam permasalahan cadar banyak perbedaan dari penafsiran ini. Untuk permasalahan cadar sendiri, dalam mazhab Hanafi, cadar hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Dalam mazhab Maliki, cadar pun hukumnya sama, yaitu sunnah atau dianjurkan. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, cadar hukumnya adalah wajib apabila membahayakan dirinya. Dan dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, bahkan seujung kuku pun hukumnya itu adalah aurat. Namun, kita bisa memaknai cadar sebagai sunnah ataupun wajib. Hal ini tidak perlu didebatkan kembali dalam hal ini. Karena jika didebatkan, maka tidak ada habisnya. Sebelum kita, para ulama sudah membicarakan hal ini terlebih dahulu. Dan saat ini kita cukup memilih untuk memakai cadar atau tidak. Itu semua pilihan terserah pada kalian. Yang terpenting kita harus tetap menjaga aurat kita. Contoh kedua, tidak lain adalah kita diharuskan menjaga jarak dan tidak boleh berjabat tangan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita, para kaum muslim, untuk tidak berjabat tangan dengan yang bukan mahram? Seperti hadis Nabi, la yut'ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidi khairul lahu min aymassa amra'atun la tahillu lahu. Artinya, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Bukankah sakit ditusuk? Maka sungguh bukankah besar hikmah dari pandemi ini? Jangan kita hanya merasa rugi, kita tidak bisa keluar bertemu teman-teman, tidak bisa liburan, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke kampus, tidak bisa bekerja, harus memakai masker kemana-mana. Cobalah kita menerima dengan ikhlas, dengan sabar. Sangatlah banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita. Saat ini mari kita berdoa untuk melindungi diri kita dari wabah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wasayyi al asqam. Yang artinya, ya Allah, lindungilah kami dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit jelek lainnya. Sekian dari saya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa juga untuk kaum yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.